Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfan, fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Mata'alallahu bituli hayati wa ulumih, amin. Imam muadzin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa Masjid Istiqlal TV, channel YouTube dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhoi segala yang kita lakukan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, ibu-ibu bahagia pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jawabnya kayak gitu ya. Ibu-ibu bahagia hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba lagi. Ibu-ibu bahagia hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Dari mana ini jamaah ibu-ibu? Malang. Pokoknya dari mana saja. Ya nanti ibu-ibu dulu Pak. Kalau ibu-ibu nggak disapa nanti marahnya sampai rumah. Kalau bapak-bapak disapa nggak disapa marah di sini, di luar udah baik lagi. Ibu-ibu sehat ya? Sehat. Bagaimana di Istiqlal, enak ya? Alhamdulillah enak. Istiqlal besar Bu. Mudah-mudahan Allah sampaikan setelah dari Istiqlal ibu bisa melaksanakan umroh dan haji. Amin yang gedean Bu. Biar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan niat baik ibu-ibu sekalian. Bapak mau disapa? Bapak-bapak apa kabar Pak? Sehat. Jawabnya ini, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak-bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak dari mana nih? Solo, Rembang, Anjuk. Yang dari sini? Bone, Kudus. Yang Jakarta mana? Jakarta? Enggak ada. Jakarta meramaikan masjid masing-masing. Tapi di Istiqlal, Masya Allah, jamaahnya dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ini adalah nikmat yang Allah berikan untuk umat Islam di Indonesia. Ada masjid besar Pak, di tengah-tengah negara tercinta, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari, para kiai, para anjengan yang saya muliakan,
tema yang disampaikan atau yang diberikan oleh panitia meningkatkan derajat insan dengan iman dan takwa. Tadi malam sebagian mungkin ada yang belum pulang, diadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Majelis Rasulullah dan juga Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Tahu ya Pak, Majelis Rasulullah Pak? Ibu tahu ya Majelis Rasulullah? Yang pakai anak-anak mudanya pakai jaket hitam, ada tulisan MR, Majelis Rasulullah. Terus di bawahnya ada nama-nama lokasi atau tempat mereka tinggal. Ini subhanallah di Istiqlal ramai sekali. Ibu bisa sampai ke Istiqlal karena iman. Kalau ibu tidak beriman, bapak tidak beriman, ibu tidak Islam, bapak tidak Islam, gak akan sampai ke masjid Istiqlal. Ini rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus syukuri. Pertama yang harus kita syukuri adalah iman. Karena iman itu akan mengangkat derajat seseorang dengan derajat yang mulia. Jangan mengatakan, oh saya ini orang miskin, saya ini orang bodoh, saya ini orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tidak. Anda adalah orang yang beriman, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Harus yakin. Harus yakin. Ibu, jangan jawab oi gitu. Ya Pak Ustadz. Ibu, ibunya mau didadahin. Masya Allah. Bapak, ya Pak Ustadz. Masya Allah. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena keimanannya. Maka iman itu terkadang surut, terkadang pasang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi ketika Allah mengangkat derajat kita, maka iman kita sedang yazid, sedang bertambah. Harus yakin. Ketika iman kita bertambah, Allah akan mengangkat derajat kita. Ini derajat di sisi Allah ya Pak, bukan derajat di sisi manusia. Kalau derajat di sisi manusia, punya mobil, rumahnya mewah, titelnya sederet, itu derajat di sisi manusia. Tapi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita yang akan merasakannya. Bapak nih punya uang 1 miliar. 1 miliar Pak. Jangan kayak korun Pak. 1 miliar diumpetin, nggak mau dikeluarkan zakatnya, nggak mau dikeluarkan sodakohnya. Dia merasa uangnya adalah uang dia. Ketika Anda punya uang, ketika ibu punya uang, ketika bapak punya uang, keluarkan sedekahnya. Ada kotak-kotak di Masjid Istiqlal, masukkan 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta Pak Ustaz? Boleh banget, tapi ngantri masukinnya, karena lubangnya kecil. Ya, ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman. Harus yakin. Derajat di sisi Allah. Mau pilih mana? Derajat di sisi Allah apa derajat di sisi manusia? Kalau derajat di sisi manusia, Anda akan diangkat derajatnya karena Anda itu kaya. Wah, si fulan kaya. Si fulan itu rumahnya mewah, kita hormati. Si fulan lewat kita senyumin Bu. Si fulan lewat itu kita tepukin tangan Bu. Karena apa? Kekayaannya. Maaf,
Kekayaan itu bisa melupakan diri kita. Oh, si fulan itu berilmu, semua orang tunduk dan patuh kepadanya, semua hormat, semua senyum karena ilmunya. Tetapi ketika Allah cabut itu yang namanya harta, Allah cabut yang namanya ilmu, di mata orang itu tidak ada apa-apanya. Maka jangan pernah memilih keistimewaan derajat di sisi manusia, tapi pilihlah derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita memiliki derajat di sisi Allah, kita yang tahu. Orang tidak tahu. Oh, si fulan adalah wali, enggak tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu, bukan tempe ya. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Wali itu inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau mau dekat kepada Allah, jadi wali. Wali itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Bu, suami nggak ada apa-apanya, anak nggak ada apa-apanya, rumah nggak ada apa-apanya, harta nggak ada apa-apanya, karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali, ya Syekh, rumahmu kebakaran ya Syekh. Kata Syekhnya, tidak, Allah tidak akan membakar rumah saya, karena perkampungan itu lagi kebakaran. Dibilang sekali lagi, ya Syekh, rumahmu kebakaran. Tidak, rumahku tidak terbakar, aku mau ke masjid. 3 kali dibilangin, Syekh, rumahmu kebakaran. Kata Syekh, tidak, rumahku tidak akan terbakar. Syekh ini mengatakan, karena setiap waktu aku selalu mengamalkan salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yakin dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengamalkan ini, Allah akan menjaga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ada di bacaan di Ratibul Haddad. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada viral nih, ada salah satu rumah yang tidak terbakar, tapi ratusan rumah terbakar, biasanya rumah itu diisi oleh orang-orang soleh yang mengamalkan beberapa zikir-zikir tertentu, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini boleh Pak Ustadz? Boleh. Orang ini yang dibaca adalah ayat-ayat ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ada salah satu sahabat, setiap melaksanakan sholat sangat cinta dengan bacaan Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang lapor, ya Rasulullah, bulan ini kalau sholat, surah yang dia baca setelah Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Tapi kan jadi imam ya Pak. Kalau jadi imam baca Al-Ikhlas terus, ini jamaah bilang, ini Imam Al-Ikhlas katanya. Imam Ikhlas. Jangan, ketika Anda sendirian, ada surat-surat tertentu Anda amalkan buat Anda, bukan buat orang lain, buat Anda. Dan Anda tidak mengatakan, ini amalanku. Tidak, cukup buat Anda. Karena wali itu melaksanakan ibadah, taat kepada Allah, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang pertama. Allah akan mengangkat derajat karena keimanan. Dan yang kedua, ma'asyiral hadirin, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, sekitar Masjid Istiqlal, malaikatnya siap-siap naik Bu, ya. Karena di surat Al-Qadr itu pada bulan Ramadan semua malaikat turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Walaupun ini di luar bulan Ramadan, tetapi Allah menurunkan malaikat-malaikatnya di akhir-akhir malam. Dan ketika fajar, malaikat itu siap-siap naik lagi. Dicatat nih Bu. Oh, si fulan lagi mendengarkan tausiah di Masjid Istiqlal. Oh, si fulana sedang berzikir di Masjid Istiqlal. Dicatat dulu nama-nama kita semua yang hadir di Masjid Istiqlal, termasuk yang menyaksikan YouTube Masjid Istiqlal TV. Karena apa? Ketika kita mendengarkan tausiah, ketika kita mendengarkan nasihat, akan menggugah keimanan kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau ceramah kelamaan. Yang terakhir ilmu nih, bekal ilmu. Iman udah ada nih dalam diri kita nih. Udah dalam dada kita udah ada iman. Yang kedua dengan ilmu. Maaf, ilmu itu tidak sekedar titel. Titel itu apa Pak? Titel itu saya bingung ngomongin titel. Titel itu gelar yang menempel di akhir atau di depan nama kita. Ya, bisalah dokter itu mondok di kantor Pak. Jadi ibu-ibu yang anaknya bergelar doktor, bapak-bapak yang anaknya bergelar doktor, berarti dia rajin ke masjid karena yang mondok di kantor. Maka kalau dokter nggak pernah ke masjid, dipertanyakan apakah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter itu apa Pak? Mondok di kantor. Tapi secara akademis dokter itu setelah dia S1, setelah S2 baru S3 itu dokter. Tetapi derajat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah dengan ilmu. Ilmu dagang. Bapak-bapak yang pintar dagang karena punya ilmu dagang. Dia bisa sukses, dia bisa kaya. Itu karena ilmu yang dia miliki adalah ilmu dagang. Rasulullah adalah pedagang. Dan cara Rasulullah berdagang, beliau bisa sukses, beliau bisa amanah, beliau bisa kaya raya. Rasulullah ingat, Rasulullah waktu muda kaya Pak. Bu, Rasulullah waktu muda kaya. Beliau pisahkan dagangannya. Ada yang mau rusak makanan tetap dijual. Ini harganya sekian. Ini yang sedang kualitasnya harganya sekian. Ini yang bagus kualitasnya harganya sekian. Itu yang pertama. Berdagang harus jujur. Rasulullah bergelar Al-Amin, amanah, jujur, gak bohong. Dari makanan saja yang beliau jual, dari pakaian yang beliau jual, beliau kasih tuh harga-harganya. Jadi gak kecewa Pak. Gak kecewa. Itu yang pertama. Jangan Anda mengecewakan konsumen. Ilmu dagang ya. Kalau konsumen sudah kecewa, besok konsumen itu gak mau datang, dan konsumen itu mendoakan agar dagangan Anda tidak laku. Ya. Pertama, kalau mau menjadi pedagang sukses, seperti yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terus yang kedua, Rasulullah cara dagangnya gimana? Yang kedua, cara dagang Rasulullah, beliau ketika dikasih tugas atau dikasih pekerjaan, beliau konsisten. Ya, ada dalam satu kisah, Rasulullah itu dititipkan tempat oleh salah satu pedagang. Wahai Muhammad, aku ingin pergi ke satu tempat, tolong jaga tempat aku. Selama 3 hari Rasulullah menunggui tempat tersebut dan barang-barang tidak ada yang hilang. Itu sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmu dagang. Ya, dengan ilmu, artinya dengan ilmu. Siapa saja dapat meraih kesuksesan dengan ilmu. Ilmu dagang. Ilmu apa lagi, Bu? Ilmu rumah tangga. Ilmu berumah tangga. Bapak harus siap-siap, Pak. Ketika Bapak mencari pasangan, harus dengan ilmu. Nggak boleh sembarangan. Oh, cantik Pak Ustadz. Kalau saya bawa ke kondangan ini, saya nanti dipuji-puji oleh teman saya karena kecantikan istri saya. Pilih cantik. Memang ilmunya seperti itu, pilih cantik. Ketika saya memilih pasangan, selain dia cantik, nasabnya bagus. Istri saya ini keturunan darah biru, ningrat, ya, darahnya biru Pak. Ketika ditusuk darahnya biru Pak. Oh, keturunan saya darah biru, nanti keturunan saya seterusnya akan darah biru. Itu memang. Ketika kita memilih pasangan ada kriteria-kriteria. Bibit, apalagi bebet, bobot. Dia cantik, dia keturunan yang baik, dia itu memiliki yang namanya kekayaan. Ketiga itu tidak apa-apanya kecuali yang keempat, yaitu imannya. Walaupun seorang budak, kalau dia beriman, dia taat kepada Allah, maka pilihlah dia. Jadi banyak kisah di masa para sahabat, di masa para tabi'in, di masa para ulama ussoleh atau ulama ussalaf, banyak dikisahkan. Ada seorang pemuda yang menjaga kebun kurma, Pak. Ada nih mungkin viral, tapi saya ulang lagi agar menggugah keimanan kita dengan ilmu yang kita miliki. Pemuda ini tugasnya menjadi tukang kebun. Kalau di Istiqlal namanya landscape, Pak. Petugas taman. Satu hari pemilik kebunnya datang dengan anaknya, dengan keluarganya. Dipanggillah tukang kebun. Hai tukang kebun, hai fulan sini. Ya Tuan, coba carikan kurma yang manis buat aku makan. Nah, akhirnya dicari, dikasih. Pas dimakan sama tuannya, kok kurmanya asam. Carikan lagi, sampai 3 kali Pak. Kok kurmanya asam? Aku mau yang manis. Carikan yang manis. Akhirnya pemuda itu bilang, saya nggak tahu kurma manis, kurma asam yang mana. Karena tugasku hanya menjaga kebun, bukan mencoba rasa kurma. Ya Allah. Sang pemilik kebun kaget, Pak. Ternyata ada pegawaiku yang jujur. Puluhan tahun kerja di tempatku, gak pernah bohong, gak pernah memakan yang bukan haknya. Masya Allah. Akhirnya pemuda tersebut dijodohkan oleh salah satu putrinya. Dan kebun kurma serta isinya serta anak dari tuan itu diberikan kepada tukang kebun tersebut. Masya Allah. Karena kejujuran,
Jadi ilmu itu harus dibarengi dengan kejujuran, Pak. Ketika orang jujur, orang akan semakin percaya kepada kita. Ketika kita jujur, orang akan semakin senang kepada kita. Ketika kita jujur, orang akan selalu mendambakan kehadiran kita. Inilah sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Al-Amin. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat menggugah keimanan saudara-saudari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu yang masih dalam perjalanan dari Istiqlal harus pulang ke tempat masing-masing, Allah berikan keselamatan dalam perjalanan, Allah berikan kesehatan dalam perjalanan, Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena hadir di Masjid Istiqlal. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita membaca doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhoi segala apa yang kita lakukan dalam hal taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali niat baik kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين غير آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian serta pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan menyayangi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 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 عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم